Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimah Sundari, NIM 2119007 dari kelompok 9, kelas pengembangan kurikulum A. Di sini, kelompok kami akan membahas mengenai model-model pengembangan kurikulum. Langsung saja mengenai pengertian model pengembangan kurikulum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, model adalah pola, contoh, acuan, ragam dari sesuatu yang akan dihasilkan. Sedangkan menurut Good and Trevor, model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, materis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Model bukanlah realitas, akan tetapi representasi realitas yang dikembangkan dari keadaan. Dengan demikian, model pada dasarnya berkaitan dengan rancangan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan sesuatu ke dalam realitas yang sifatnya lebih praktis. Jadi, model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum itu dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun sekolah. Kemudian model-model pengembangan kurikulum. Banyak sekali model-model pengembangan kurikulum. Salah satunya yaitu Ralph-Taylor. Ralph-Taylor adalah seorang ahli pendidikan di Amerika Serikat yang banyak mengkaji tentang evaluasi dan penelitian pendidikan. Model pengembangan kurikulum Ralph-Taylor ini model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum, dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Dalam bukunya yaitu Basic Principle of Curriculum and Instruction. Kemudian, model pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Ralph-Taylor diajukan berdasarkan pada beberapa pertanyaan yang mengarah pada langkah-langkah pengembangan kurikulum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: 1. Tujuan pendidikan apa yang harus dicapai oleh sekolah? Kedua, pengalaman pendidikan apakah yang semestinya diberikan untuk mencapai tujuan pendidikan? Yang ketiga, bagaimanakah pengalaman pendidikan sebaiknya yang akan diorganisasikan? Yang keempat, bagaimanakah menentukan bahwa tujuan itu telah tercapai? Oleh karena itu, menurut Taylor, ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. Adapun penjelasan mengenai 4 tahap yang dikemukakan oleh Ralph-Taylor dalam mengembangkan model pengembangan kurikulumnya. Antara lain, yang pertama kan menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan arah atau sasaran akhir yang harus dicapai dalam program pendidikan dan pembelajaran. Tujuan pendidikan harus menggambarkan perilaku akhir setelah peserta didik mengikuti program pendidikan itu, sehingga tujuan tersebut harus dirumuskan secara jelas sampai pada rumus tujuan khusus guna mempermudah pencapaian tersebut. Ada 3 aspek yang harus dipertimbangkan sebagai sumber dalam penentuan tujuan pendidikan. Yang pertama, hakikat peserta didik. Yang kedua, kehidupan bermasyarakat masa kini. Yang ketiga, pandangan para ahli di bidang studi.
Ketiga aspek tersebut harus dipertimbangkan dalam penentuan tujuan pendidikan umum. Penentuan tujuan pendidikan dengan berdasarkan masukan pendidikan, ketiga aspek tersebut harus dipertimbangkan dalam penentuan tujuan pendidikan yang umum. Penentuan tujuan pendidikan dengan berdasarkan masukan dari ketiga aspek tersebut selanjutnya difilter oleh nilai-nilai filosofis masyarakat dan filosofis pendidikan serta psikologis belajar. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran. Setelah penetapan tujuan, selanjutnya adalah menentukan proses pembelajaran. Menentukan proses pembelajaran apa yang harus dilakukan agar menentukan pembelajaran itu cocok dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penentuan proses pembelajaran adalah persepsi dan latar belakang kemampuan peserta didik. Artinya, pengalaman yang harus dimiliki siswa harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan proses pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Setelah adanya pembelajaran ditentukan, selanjutnya menentukan organisasi pengalaman belajar. Pengalaman belajar di dalamnya mencakup tahapan-tahapan belajar dan isi materi atau materi belajar. Bahan yang harus dipelajari oleh peserta didik dan pengalaman belajar apa yang harus dilakukan di organisasi sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan. Kemudian yang keempat adalah menentukan evaluasi pembelajaran. Menentukan jenis evaluasi apakah yang cocok digunakan. Nah, hal ini adalah proses terakhir dari kegiatan pengembangan kurikulum oleh Ralph Taylor. Jenis penilaian yang akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis dan sifat dari tujuan pendidikan atau pembelajaran, materi pembelajaran, dan proses belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar penetapan jenis evaluasi itu bisa tepat, maka para pengembang kurikulum di samping harus memerhatikan komponen-komponen kurikulum lainnya, jika harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi yang ada. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.